Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat sekalian, pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang kita awali tadi dengan sholat sunnah qabliyah subuh, kemudian sholat berjamaah subuh, dan sekarang kita lanjutkan dengan mentadaburi hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Marilah kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni, amin. Para ikhwan dan akhwat sekalian, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang disunnahkannya berbaring setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi dari beberapa penjelasan para ulama, disunnahkan ini dilakukan di rumah, bukan di dalam masjid, karena memang kalau di dalam masjid akan mengganggu jamaah yang lain. Dan ini memang semacam ada kekhususan bagi Rasulullah SAW. Sebenarnya berlaku untuk semuanya, hanya bisa dilakukannya di rumah. Nah, kalau di rumah dikhawatirkan ketika kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh di rumah, kemudian berbaring, kemudian kebablasan, jadi akhirnya tidak jadi sholat berjamaah di masjid. Ini kekhawatirannya ya. Oleh karena itu, kalau mau melaksanakan sunnah ini ya yang rumahnya dekat-dekat dengan masjid, silahkan. Cuma nanti ada beberapa keutamaan juga yang tidak bisa didapatkan ya. Salah satunya adalah keutamaan untuk mendapatkan shaf pertama, keutamaan bertakbir bersama takbiratul ihram imam, karena mungkin masbuk ya, masbuk jadi ketinggalan di shaf kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik para ikhwan, kita lanjutkan pada kajian kita pagi hari ini, yaitu bab tentang sholat sunnah qobliyah duhur maupun ba'diyah, sebelum duhur dan ba'da duhur. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar radhiyallahu anhumah, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi Ibnu Umar maupun ayahandanya yaitu Umar ibn Khattab. Qala, beliau berkata, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhri. Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang pertama. Jadi beliau menyampaikan ada sunnah, sholat sunnah di dalam waktu duhur, yaitu 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. Ini yang disampaikan oleh
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian sekarang hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri, bahwa beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan kedudukan hadis sahih. Kalau tadi Ibnu Umar menyampaikan 2 rakaat sebelum zuhur, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Sekarang hadis yang ketiga. Wa anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an, melaksanakan sholat di rumahku, ya, di rumah Aisyah, karena rumah Aisyah itu dekat, berada di emper Masjid Nabawi. Melaksanakan sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Tsumma yakhruju, kemudian beliau keluar, fayusalli bin nas, dan melaksanakan sholat bersama manusia. Artinya setelah sholat 4 rakaat di rumah, kemudian keluar untuk mengimami sholat berjamaah di Masjid Nabawi bersama kaum muslimin. Thumma yadkhulu fayusalli rak'ataini, kemudian setelah melaksanakan sholat berjamaah, beliau masuk ke rumah. Fayusalli rak'ataini, dan beliau melaksanakan sholat ba'da zuhur itu 2 rakaat. Jadi tadi sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Wa kana yusalli bin nasi al-maghribah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat berjamaah bersama manusia, bersama kaum muslimin untuk melaksanakan sholat maghrib berikutnya, ya, berita berikutnya pada waktu maghrib. Tsumma yadkhulu fayusalli rak'ataini, kemudian beliau setelah menjalankan sholat berjamaah maghrib pulang ke rumah, setelah itu melaksanakan 2 rakaat ba'da sholat maghrib. Wa yusalli bin nasi al-isya'a, kemudian beliau sholat berjamaah bersama kaum muslimin, melaksanakan sholat berjamaah isya. Wa yadkhulu baiti fayusalli rak'ataini, rawahul Muslim. Kemudian beliau masuk ke dalam rumah setelah melaksanakan sholat isya, dengan melaksanakan masuk dalam rumah, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah isya. Inilah para ikhwan tuntunan yang diajarkan oleh junjungan kita, panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita hendaklah menjaga sholat-sholat sunnah ini. Sholat sunnah ini disebut dengan sholat rawatib atau sholat yang mengiringi sholat wajib. Dalam beberapa saat yang lalu kita telah membahas bagaimana fadilah atau bagaimana pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa menjaga sholat-sholat sunnah, yaitu akan dibangunkan istana di dalam surga. Ya, seperti kita tahu bahwa
ada 10 rakaat atau 12 rakaat. Yang populer itu 12 rakaat atau 10. Kalau 12 itu dengan mengambil keterangan bahwa qabla duhur 4 rakaat. Kalau 10 rakaat dengan penjelasan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tadi bahwa sebelum duhur melaksanakannya 2 rakaat. Jadi di sini dijelaskan bagaimana tuntunan kita melaksanakan pertama sholat di rumah. Ya, sholat sunnah di rumah. Ini memang ada keutamaannya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, wa inna sholatil mar'i wa inna khaira sholatil mar'i fi baitihi. Sesungguhnya seutama-utama sholat seseorang, sebaik-baik sholat seseorang, sholat sunnah maksudnya, adalah di rumahnya. Illa sholatal maktubah, kecuali sholat wajib. Nah, para ulama menjelaskan ini bagi orang-orang yang diberikan kemudahan dengan rumahnya dekat dengan masjid. Dan di waktu itu antara adzan dan iqamah memang jaraknya agak lama. Kalau para ikhwan, beberapa ikhwan yang pernah umrah bisa merasakan di sana ya, memang rata-rata lama di sana. Jarak antara adzan dan iqamah itu minimal setengah jam, bahkan 1 jam. Kalau kita di sini, ini saya yang kan setting nih, yang setting waktu itu kan saya. Setting waktu antara adzan dan iqamah. Untuk waktu subuh saya berikan waktu 17 menit. Tetapi kalau adzannya panjang, kadang sisa 15 menit. Waktu duhur itu 12, duhur, asar, maghrib, isya itu 12 menit. Itu saja banyak yang protes, kelamaan katanya. Waktu subuh terutama. Banyak ikhwan-ikhwan yang nggak sabar, atau mungkin karena urusan pekerjaan, jadi lebih memilih tidak sholat di sini karena terlalu lama waktunya. Waktu antara adzan dan iqamah katanya kelamaan, padahal hanya berapa tadi? 17 menit. Nah, bagaimana kalau kita setting antara adzan dan iqamah 40 menit? Bubar. Karena memberikan waktu bagi ikhwan-ikhwan yang sholat sunnah di rumah, gitu kan ya? Karena di sini ada tuntunan sholat sunnah di rumah. Tetapi ini juga ada beberapa penjelasan dari para ulama. Kalau kita sholat sunnah di rumah yang nantinya tidak mendapatkan keutamaan untuk mendapatkan shaf pertama loh ini, maka sebaiknya sholat di masjid saja. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, innallaha yusalluna ala shaffal awwali. Ya, sesungguhnya Allah memberikan sholawat, artinya memberikan rahmat bagi orang-orang yang berada pada shaf pertama atau shaffal muqaddam, shaf yang depan. Bahkan ketika ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan shaf yang kedua ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, hadis ini diulang lagi, sesungguhnya Allah memberikan rahmat bagi shaf yang pertama, baru kemudian yang kedua. Jadi derajat shaf pertama dengan yang kedua itu 2 kali lebih besar, 2 kali lebih tinggi derajatnya. Ini untuk meraih keutamaan shaf pertama. Adapun untuk meraih keutamaan untuk dekat imam, itu ada hadisnya tersendiri. Sebagaimana beliau menyampaikan, liyalini ulul ahlami wan nuha. Hendaklah mendekat kepadaku orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu dan berakal. Jadi memang ini juga disampaikan oleh Nabi, orang-orang yang alim itu jangan menjauh dengan imam. Orang-orang yang diberikan kelebihan hafalan Quran, bacaan Quran, diberikan kelebihan dia punya ilmu tentang ulumul syar'iyah, maka sebaiknya mendekat dengan imam, jangan menjauh dengan imam, karena itu kurang sesuai dengan sunnah. Ya, bukan karena tawadu. Kadang kita ini karena kebiasaan adat ketimuran, tawadu. Kadang sudah sebenarnya dia punya hak untuk berada di shaf pertama, tetapi nyuruh orang yang tafadhol, dorong-dorong orang lain. Dia juga punya punya hak
untuk berada di saf pertama. Atau orang yang lebih alim meskipun dia lebih muda, kalau memang dianggap alim, paling enggak kalau alim itu ya punya hafalan Quran, bacaannya bagus, kemudian dia sudah biasa berkhutbah, diberikan amanah untuk berkhutbah, mengisi kajian, yaitu kalau di kita itu ya sudah dikatakan alim. Meskipun tidak harus hafal 200.000 hadis atau hafal seluruh Al-Quran, tetapi minimal memiliki kelebihan dibandingkan dengan kebanyakan ikhwan-ikhwan yang lain. Itu hendaklah berusaha untuk apa? Berada dekat imam. Nah ini para ikhwan, jadi keutamaan ini hendaklah kita coba untuk meraihnya. Seperti tadi saya sampaikan, bagaimana di sini dijelaskan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini baru sebagian, nanti ada yang lain ya, ada keutamaan sholat sunnah yang lain. Ini yang rutin hendaklah kita tegakkan. Seperti tadi dijelaskan 10 rakaat atau 12 rakaat. Demikian para ikhwan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Cukup ya, 3 hadis saja, karena hadis yang berikutnya nanti bukan dari Aisyah tapi dari Ummu Habibah, hadis yang masih menjelaskan tentang masalah ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.